singgung soal Hamas, soal GIP, soal Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, jangan salah, isu itulah yang sering digunakan oleh Palestina, kawan kita itu, ketika berbenturan dengan Israel. Jadi ketika berbenturan dengan Israel, yang diangkat adalah menjual sensitivitas Islam. Ini yang kita tadi saya sepakat kok Pak Farhan bilang kita mesti hati-hati, karena sekali lagi kenapa kita mesti hati-hati? Driving force-nya adanya Hamas ya, atau ada GIP itu akarnya Ikhwanul Muslimin, ya kan? Akarnya ISIS kemudian di 1999, ya kan? Karena ini terus proksi yang akan dimainkan juga oleh geopolitik Timur Tengah, which is Iran terlibat di sana, dan somehow secara langsung atau tidak langsung ada China, ada Rusia, oke? Ada di blok sini Amerika, Arab, ya kan, Uni Emirat, ya kan, dan Israel. Bayangkan Indonesia ini, sekali lagi ya, saya nggak mengecilkan Indonesia. Sanggup nggak kita? Kalau aku cuma ngomongnya begini aja lah, jangan deh dulu ngomongin Israel, Palestina dengan konstelasi tadi negara-negara besar sedang bergumul di sana. Depan mata kita nih, dan ada udah setengah kakinya di ASEAN kok. Siapa? Cina, tentang Laut Cina Selatan. Itu aja dulu diberesin gitu. Itu ancaman bagi Indonesia ya berarti ya? Loh, ada itu kan di depan mata kita. Kalau di sana Israel mau ada apa-apa ya masih jauh lah gitu. Paling nggak juga roket-roketnya misalnya ada yang nyasar. Loh kalau Cina marah tentang ada apa-apa di Laut Cina Selatan, kena kita pasti. Karena radius Cina itu udah sampai jauh sekali tentang kemampuan rudalnya. Misalnya. Okay. Nah, jadi maksud saya, kenapa saya tuh bukan saya sekali lagi ya, saya selalu menempatkan coba taruh pandangan kita juga dari sisi lain selain Palestina. Contoh ya, Oslo Agreement. Memangnya dengan Oslo Agreement Palestina nggak diuntungkan. Coba perhatikan, salah satu bentuk dari Oslo Agreement adalah namanya klausul bagi hasil dari Israel terhadap Palestina, dan itu tuh $1 billion diterima oleh Palestina dari Israel. Ya, jadi sekali lagi kalau dibilang itu okupasi penjajahan, ya nggak ada bagi hasil loh kalau okupasi dan penjajahan. Ini kan hal-hal yang nggak mungkin kita dalam waktu pendek bahas, nggak mungkin dalam waktu pendek kita terangkan, gitu kan? Nah, makanya saya bilang paling bagus itu sebelum kita mendorong ina dan itu, harusnya kita mengenal dua-duanya dengan baik. Ya itu tadinya saya bilang, caranya apa sih kalau kenal dua baik? Ya berteman. Nah ini kan nggak fair. Kita berteman dengan Palestina, which is belum dianggap negara, makanya Bang Farhan masih ngotot tadi kita dorong ke PBB. Di satu sisi, kita nggak mau ngobrol sama Israel yang jelas-jelas diakui sebagai negara oleh PBB. Selesai itu udah. Jadi gimana gitu? Sebenarnya adalah penjelasan lengkap dari pernyataan Bu Kony bahwa bagaimana sebaiknya kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu maksudnya adalah itu begitu ya. Bukan kemudian sebenarnya kita berpihak pada, kan kalau yang sekarang terjadi ya, itu kan kita mau melihat dari sudut pandang kemanusiaan, bagaimana banyak menjadi korban, anak-anak, kemudian wanita, sekolah, penyerangan di dalam masjid, dan lain sebagainya. Itu loh Bu Kony sebenarnya yang dipandang oleh masyarakat kita di tanah air saat ini. Terangkan, jadi begini, salah satu senjata Hamas, ya kan, dalam atau drive senjata Palestina ya, Palestina yang agak berbeda nih ya, saya nggak ngomong Palestina yang Fatah ya, itu adalah dua, either dia pakai sensitivitas agama, ya kan, atau dia pakai drama gitu tadi, korban. Jadi gini, kalau kita bertarung, kita bisa lihat ada orang yang maunya jadi victim, dia akan menempatkan diri sebagai victim terus, dan ini yang terjadi dengan Palestina. Saya tanya balik, gitu. Apakah di Israel nggak ada victim? Oh ada. Tapi buat Israel, setahu saya, adalah harga diri kalau dia menunjukkan korban dia itu apa dan bagaimana bayinya kenapa atau perempuannya kenapa. Itu harga diri. Yang penting buat Israel, sedapat mungkin, sesedikit mungkin korban berjatuhan. Tapi dia nggak akan pernah menjual gambar-gambar dramatik gitu. Bagaimana dia jadi victim. Beda pendekatannya kan Pak Indra. Orang kan bisa beda-beda pendekatannya. Satu playing victim, ya kan? Satu nggak mau gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang ada pembelahan di dalam masyarakat. Yang ini menonjolkan semua gambar-gambar dramatik itu, yang ini nunjukin gua hajar lu main-main sama gue. Gitu loh. Kan udah gua warning jangan main-main. Udah gua bilang gua tuh lebih kuat dari lu. Karena gini ya, perjalanan panjang kekuatan industri alutsista Israel itu nggak main-main. 1930 itu mereka masih industri rumahan Pak Indra. Kan? 1940 lalu kemudian dia memenangkan Yom Kippur, itu masih betul-betul industri senjata yang masih rumahan. Nah, tetapi saking Timur Tengah itu bergolak terus dan Israel merasa terancam terus, dia memajukan industri
pertahanan, alpahankamnya, alutsistanya. Buat Israel, menurut saya Israel itu agak-agak kayak Cina. Kalau Cina kan presidennya bilang, saya nggak peduli kucing hitam, kucing putih, tikus hitam, tikus putih, pokoknya untung kan gitu. Exactly dengan Israel. Israel itu justru sebenarnya somehow makin ramai Timur Tengah, ya kan? Dia makin bisa jualan senjata, jualan teknologi, jangan salah.